Masa aksi bela Islam minta Yakut dicopot. Pak Presiden Jokowi kami minta untuk pecat Yakut. Kalau tidak mau mecat Yakut juga, kami minta Presiden Jokowi untuk mundur. Segera. Hati kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke yang beriman kepada Allah sudah tersakiti. Saya melihat narasi yang mereka keluarkan sebagai bentuk gertakan saja. Mereka menginginkan plot gerakan yang mereka pakai untuk Ahok dipakai lagi untuk kasus Gusmen. Saya kira mereka terlalu berambisius. Dalam banyak hal, kasus Ahok dan kasus Gusmen itu berbeda. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi penoda agama, karena kita tidak ingin siapapun menodakan agama pun di negara yang kita cintai. Oleh karenanya, kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses. Urusan presiden mau pecat, mau mundurkan, urusan presiden urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum. Ini gimana coba? Jokowi disuruh mundur, terus Menteri Agama disuruh dipecat. Lah kok mereka ini seenak jidatnya sendiri coba? Dikira negara ini cuma milik nenek moyang mereka apa? Tiap kali demo kok ujung-ujungnya ini selalu minta Jokowi mundur. Massa yang tergabung dalam aksi bela Islam menyerbu Mabes Polri menuntut aparat menangkap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas buntut ucapan suara azan dan gonggongan anjing. Aksi itu terpantau tertib usai hujan mengguyur lokasi tersebut siang hingga sore hari. Pantauan Genpi.co, massa ingin menaki Yakut dicopot dari jabatannya, bahkan ada ucapan kubur. Kubur para pelaku penista agama, menaki Yakut harus bertanggung jawab dengan turun dari jabatannya hingga ditangkap, kata salah seorang orator di atas mobil komando. PA212 turut menjadi motor penggerak masa aksi bela Islam itu. Mereka mendesak proses hukum berjalan dengan adil untuk menangkap Yakut. Sebelum bergerak ke titik aksi, masa berkumpul di Masjid Al-Azhar untuk melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi polisi telah membuat barikade di depan gedung ASEAN sehingga tidak bisa bergerak ke Mabes Polri. Aparat kepolisian juga mengamankan aksi dalam berada di lokasi yang mana ada kendaraan barikade pengurai massa hingga water cannon yang disiagakan. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap dan memenjarakan Menak Yakut yang dianggap telah menistakan agama. Puluhan orang yang tergabung dalam kelompok aksi bela Islam menggerutu kantor Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri. Mereka menuntut penegak hukum terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Aksi itu turut dimotori oleh PA212. Mereka mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara adil terhadap setiap orang. Sebelum bergerak ke titik aksi, massa lebih dulu berkumpul di Masjid Al-Azhar sejak pukul 12 dan mereka pun mulai bergerak ke arah Mabes Polri pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian tampak mengamankan aksi itu dan berada di lokasi. Terpantau juga ada kendaraan barikade, pengurai massa atau raisa hingga water cannon yang disiagakan dekat lokasi demo. Dari spanduk tuntutan yang dibentangkan masa aksi terpantau ada sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salah satunya, polisi diminta menangkap dan memenjarakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dianggap telah menistakan agama. Massa juga meminta agar aparat menangkap seluruh penista agama hingga memecat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Tuntutan itu terkait dengan tragedi pembunuhan 6 laskar FPI. Di pada sebelumnya, PA212 juga menggelar demo merespon pernyataan Yakut di Kementerian Agama pada 4 Maret lalu. Kala itu PA212 mengecam keras pernyataan dari Menteri Agama yang telah nyata melecehkan dan merendahkan panggilan azan. Mereka juga menuntut pihak kepolisian selaku penegakan hukum untuk serius serta profesional memproses dugaan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Yakut Khalil Qomas sebagai bukti bahwa kepolisian tidak menjadi tameng kekuasaan. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Tobib Al-Asyar menyatakan, menagi Yakut Khalil Qomas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ia menegaskan kabar Yakut membandingkan dua yang berbeda tersebut sangat tak tepat. Menteri Agama sebelumnya diminta oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun hingga kini tak beri keming dan tetap pada pendiriannya jika pernyataan itu tak mengandung unsur kesalahan. Ade Armando juga menyebut aksi mirip seperti itu saat melengsarkan Ahok. Pengamat politik Ade Armando melihat gerakan atau aksi ini hampir serupa seperti yang dilakukan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Para penggagas dan peserta aksi adalah dari gonggongan yang sama serta polanya mirip, yakni difitnah sebagai penghina agama untuk dilengsarkan dari polisi ataupun kedudukannya dan dijebloskan ke penjara.
Dia difitnah sebagai penodai agama, berusaha digulingkan dari posisinya sebagai menteri dan bahkan juga berusaha dimasukkan ke penjara. Ade yang juga dosen Universitas Indonesia ini mengungkapkan jika aksi menyerang pada pribadi Menak ini dilakukan dengan sistematis terorkestrasi dalam istilah itu. Mulai ada gerakan bersama dari organisasi yang menamakan diri Aksi Bela Islam Alumni 212, Forum Betawi Rempuk FBR dan Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau. Namun dia yakin betul apa yang diupayakan itu akan gagal. Salah satu alasan menurutnya karena Gus Yakut mungkin dibenci tapi dia tetaplah Muslim. Gus Yakut dibenci karena dia dikenal pluralis. Cara pandang keagamaannya juga mirip dengan Gus Dur. Buat dia agama seharusnya tidak mengkotak-kotakan manusia terangnya. Karena itu Gus Yakut sejak awal dia menyatakan bahwa dia adalah menteri semua agama bukan hanya Islam. Secara terbuka dia juga memberi dukungan kepada Syiah dan Ahmadiyah. Tak hanya itu, menurut Ade bahkan Gus Yakut mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Bahai. Dia meminta semua kegiatan Kemenak tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, melainkan semua agama yang diakui di Indonesia. Menurutnya, sikap semacam itu jelas-jelas membuat marah banyak kubu Islamis radikal. Jadi untuk waktu yang lama, sudah ada keinginan sang menteri agama diganti. Dia juga menyebutkan perbedaannya sangat jauh dengan Ahok yang dibenci karena memiliki darah Tionghoa dan pengadut Kristen. Karena itu Gus Yakut sejak awal menyatakan bahwa dia adalah menteri semua agama, bukan hanya Islam. Secara terbuka dia memberikan dukungan kepada Syiah dan Ahmadiyah. Tak hanya itu menurut Ade, bahkan Gus Yakut juga mengucapkan selamat hari raya kepada komunitas Bahai. Menurutnya sikap semacam itu jelas-jelas membuat marah banyak kubu Islamis radikal. Jadi untuk waktu yang lama sudah ada keinginan sang menteri agama diganti. Menurut Ade banyak dari kaum radikal yang percaya Kristen adalah kafir dan kafir adalah musuh. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Aksi Bela Islam di depan kantor Kemenak pada siang ini. Slamet menyampaikan bahwa aksi bela Islam ini nantinya diperkirakan diikuti oleh ribuan massa. Massa akan berkumpul melakukan aksi di depan kantor Kemenak Yakut Khalil-Qomas. Adapun jika dilihat dari poster yang tersebar dan diterima oleh awak media tertulis aksi unjuk rasa ini akan digelar pada pukul 13 di depan kantor Kemenak Jakarta. Setidaknya ada 3 tuntutan dalam aksi itu, yakni yang pertama, penjarakan penodai agama, kedua mundur dari Menak, dan ketiga bertaubatlah. Sebelumnya, PA 212 menyatakan siap menindaklanjuti perintah Habib Rizik Syihab terkait dengan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil-Qomas yang dianggap membandingkan pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing. PA 212 menilai pernyataan Gus Yakut bermuatan penista agama. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan pihaknya siap menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama menuntut agar Gus Yakut diproses hukum dan dipecat dari jabatannya.